Oke, em, oke kita lanjut ke ini ya, em, recycle view. Nah, kenapa kita butuh recycle view ya? Oke, sini saya akan menjelaskan. Eh, Kalau Anda masih ingat di pertemuan sebelumnya, nah recycle view itu artinya kita mendaur ulang elemen. Jadi kita akan mendaur ulang elemen yang sudah ada. Apa masalah dengan adapter, base adapter gitu ya? Jadi base adapter itu kalau Anda perhatikan, Anda punya 100 data nih ya. Nih sampai atas ini satu, dua gitu ya. Sampai ke bawah-bawah itu tetap ada view-nya. Jadi view itu dimasukkan ke dalam memori sehingga view itu mengkonsumsi memori yang sangat besar, gitu. Itu masalahnya. Jadi di atas sampai ke atas ya, kalau kita punya 1000 berarti 1000 di atas ya. Kalau ini baris ke 500 ya, berarti ada urutan. Kalau kita punya 5 ke atas 5 di bawah berarti 1 sampai ke 455 nih di atas kelihatan nih. Kemudian 555, 595 mungkin ya sampai ke 1000 itu juga nggak kelihatan di bawah. Tapi dia ada gitu. Dia sudah dipesan memori dan sudah di load memori, tinggal ditampilkan. Nah, view-nya ya atau layout-nya atau XML-nya dibuat gitu. Nah, itu mengkonsumsi memori sangat besar. Nah, recycle view tidak menggunakan pendekatan seperti itu. Apa bedanya? Recycle view hanya menggambar satu di bagian atas berlebih ini satu sini dan satu di bagian bawah berlebih dari yang tampak saat ini. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita punya 6 tambah 2, kita punya 8 saja sebenarnya XML yang di load ke memori gitu ya. Walaupun Anda punya 1000 data, tetap yang Anda miliki itu hanya 8 saja. 8 view saja, atau 8 layout, atau 8 XML saja yang di-load ke memori untuk ditampilkan. Yang sisanya gimana Pak? Gitu ya. Yang sisanya itu nanti begitu dia di-scroll, dia akan mengisi yang atas, yang kosong ini. Begitu dia di-scroll, nah sisa lagi di atas satu. Begitu di-scroll lagi, sisa lagi yang bawah. Begitu di-scroll, bisa dibuat lagi yang di bawah. Nah begitu seterusnya. Jadi dia akan mengisi satu di atas dan satu di bawah saja gitu. Dia menggunakan tempat yang sama atau view yang sama ini nih untuk digunakan sebagai tampilan. Nah, itu bedanya. Jadi kinerjanya lebih baik ya. Recycle view sangat meningkatkan kinerja, meningkatkan respon aplikasi Anda dan mengurangi konsumsi daya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa digunakan jika kita menggunakan recycle view dibandingkan kita menggunakan adapter ya. Tapi base-nya adapter. Adapter itu adalah fundamental awal. Nah, kita lihat apa bedanya dengan adapter ya. Kalau adapter tadi Anda punya objek data, Anda punya layout untuk objeknya ya. Tadi Anda punya item, terus ada XML untuk itemnya. Kemudian Anda punya list view, ini juga sama. List view ini bisa kita asumsikan sebagai recycle view ini bisa kita asumsikan sebagai list view. Kemudian kita juga punya adapter. Yang baru di sini adalah kita punya view holder dan kita punya layout manager, gitu ya. Nah, view holder inilah yang menampung si XML layout sementara yang akan digunakan oleh si recycle view-nya, gitu ya. Nah, layout manajernya digunakan untuk me-layout gitu ya. Apakah dia mau nanti berbentuk grid atau dia berbentuk list atau dia berbentuk stagger. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini kita coba ke contoh ya. Oke, kita coba langsung implementasi. Saya buka Android Studio ya. Ini project yang tadi ini saya close. Yang di base adapter, saya close dulu projectnya. Saya bikin new project. Empty activity. Next. Namanya Recycler View namanya. My application Recycle View. Kemudian dia punya language-nya Java. Oke, saya finish. Oke, kita tunggu. Jadi apa yang bisa kita miliki ya? Kita akan coba cek. Kita akan tambahkan pustaka recycle view di sini. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita sama, ada item juga ya. Kemudian ini itemnya diinisialisasi saja nih secara generate. Ada layout juga sama ya. Kita masih punya layout yang sama. Jadi kita akan bentuk tampilan yang sama dengan yang tadi ya. Kita akan bentuk tampilan yang sama dengan yang tadi. Cuman kita akan menggunakan yang namanya recycle view gitu ya. Jadi apa bedanya? Itu yang akan kita lihat. Oke ya, jadi kita tetap punya itemnya, kita punya XML-nya juga nih, layout itemnya, kemudian kita punya view holder yang baru, kemudian kita punya recycle view-nya, recycle view adapter, jadi adapternya bukan base adapter lagi, tapi recycle view adapter ya. Kita punya adapternya tapi dia diturunkan dari recycle view adapter. Kemudian kita nanti di activity-nya kita juga punya recycle view layout-nya ya, yang kita tambahkan nanti di constant layout. Nah itu ya. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Kita akan coba. Pertama kita buat lagi item ya. Tadi sudah punya item. Saya buat lagi item di sini.
kelas item. Item ini punya string nama, kemudian item ini juga punya deskripsi ya, name, description. Kemudian saya bikin konstruktornya ya, klik kanan, generate konstruktor, kita pakai dua-duanya. Oke. Kemudian kita tambahkan getternya. Saya klik kanan lagi, generate, kita ambil getternya, kita pakai getternya dua-duanya. Oke ya, sampai sini kita sudah punya item. Next apa? Kita punya item, sekarang kita tambahkan layoutnya ya. Sama seperti tadi ya, kita tambahkan layout, kita keres layout, kita klik kanan, kita bikin new layout resource file, new layout resource file, namanya raw item layout ya namanya ya. Oke, kurang lebih sama seperti base adapter, kita akan tambahkan dua buah text view di sini ya. Pertama, teks pertama, kita kasih batas kiri kanan, batasnya 0 ya, atau kita kasih 8 juga boleh. Marginnya ya. Kemudian dia matching constraint ya. Namanya adalah text name ya. Sorry, kita kasih namanya text name. Text name. Oke ya, di rename text name. Kemudian kita tambahkan lagi text view yang baru di bawahnya. Sama juga, dia juga punya batas kiri kanan, constraint kiri kanan, 8 juga. Dan dia match parent gitu ya, 8. Kirinya 8, kanannya dua-duanya match parent. Dan ya, udah match parent ya. Dan kita akan chain-kan dia. Kita akan chain vertikal. Kemudian kita akan pack dia di tengah-tengah ya. Chain vertical pack. Jadi dia di tengah-tengah dua-duanya nih. Nah, sekarang Anda sudah punya nih si layout-nya ya, layout untuk masing-masing item. Sekarang kita bikin adapternya ya. Nah, adapternya kita bikin namanya item adapter. Oke, namanya item adapter. Kalau di base adapter kita extend-nya ke base adapter, kalau ke sini kita extend-nya ke recycle view ya. Kita extend-nya ke recycle view, recycler. Nah, ini kalau Anda sudah punya di widgetnya, Anda nggak perlu tambahkan ya. Anda bisa cek di Gradle, di modul ini, dicek di sini Anda sudah punya belum ya. Kalau belum punya bisa ditambahkan secara manual, tapi di sini sudah punya ya. Karena saya sudah Android application di sini ya. Kita sudah punya nih Android X Compact nih, Android Compact nih ya. Semua turunnya ada di sini harusnya nih. Constraint layout nih. Di material ya, di material nih. Sudah ada di material 1.5. Recycle view dot adapter ya. Kita butuh sebuah kelas adapter dan adapternya punya kelas lagi nih. Punya kelas holder ya. Kalau Anda perhatikan di sini kita punya kelas holder. Namanya apa? Nah, apa sih kelas holder? Nah, kita ke holdernya dulu nih ya. Jadi di dalam sini saya akan bikin satu kelas baru ya. Di dalam sini kalau Anda perhatikan kelas holdernya di sini ya. Ini dia kelas holder ya. View holder, static ya. Static kelas item holder ya. Item view holder. Jadi dia menampung view ya, menahan view ya. Extend ke recycle view dot view holder. Nah, ini yang kita punya nih. Apa yang akan di generate di sini? Kita punya harus mengimplementasikan sebuah konstruktor nih, yang dia mengirim view-nya gitu ya. Dia mengirim view-nya. Nah, dia mengirim view-nya nih. Nah, ini dia ya. Dia mengirim view-nya. Kita punya di XML kita punya dua variabel ya. Anda punya pertama text view yang namanya text name ya di XML Anda. Kemudian Anda juga punya text view yang namanya adalah text description. Nah, Anda juga punya text description. Nah, dua-duanya ini Anda mesti inisialisasi dari mana dapatnya. Nah, ini contohnya ya. Kita langsung ambil dari item nih nanti. Kita dapat dari sebuah parameter konstruktor namanya item view holder. Kita akan kirim dia di sini dan kita akan inisiasi text name-nya di sini gitu ya. Dan bisa lihat di sini kita dapat datanya di sini. Jadi kita tinggal inisiasi gitu ya. Inisiasi text name sama dengan item view dot find view by id r.id dot text name. Jadi sama dengan base adapter ya, menggunakan convert view, tapi kita akan konversikan dia ke view holder namanya. Kemudian kita juga punya text description, item view dot find view by id r.id dot text description.
apa namanya ini? Saya cek lagi ya. Namanya text view 2 di sini. Harusnya text description kita ganti ya. Ganti menjadi text description biar seragam, oke? Nah, ini text description. Saya rebuild dulu. Kalau memang belum, ini bisa di rebuild dulu. Kita lihat rebuild-nya nggak terlalu lama biasanya ya. Ini sudah hampir selesai. Kita panggil text description. Nah, itu dia sudah ada ya. Text description. Ini nggak apa. Nah, sampai sini kita sudah punya view holder. Namanya item view holder ya. Item view holder. Nah, item view holder ini yang menjadi kelas yang dibuat di generic class. Ini namanya generic class nih. Yang dikurung siku ini. Dalam sini. Kita kirimkan namanya item view holder ya. Anda bisa perhatikan di sini. Item view holder dot view holder. Kita panggil kelasnya item adapter dot item view holder. Nah, itu dia ya. Jadi punyanya ini nih, kelas yang ini gitu ya. Tapi dia sumbernya kelas ini. Nah, kita tinggal implement nih beberapa metode yang belum ya. Implement method. Ada 3 metode. Ada get count, ada on create view, dan ada on bind view. Kita akan coba satu-satu. Pertama, kita coba lihat ke contoh. Kita tetap harus membuat konstruktornya di sini ya. Jadi kita tetap bikin variabel. Variabelnya cukup listnya saja. Jadi Anda bisa bikin list dari itemnya. Kemudian item ya namanya. Kemudian Anda bikin konstruktornya. Kita bikin generate konstruktor. Kita cuma butuh satu variabel. Oke ya, kita dapat konstruktor di sini. Kemudian kita akan balikkan dia di get item ya. Jadi item dot size ya. Nah, dia akan mengembalikan jumlah itemnya. Nah, kemudian apa yang kita balikkan di item view holder? Nah, ini sama dengan saat kita menginisialisasi convert view pada base adapter. Jadi kalau Anda perhatikan, kita akan layout di sini, layout sebuah XML yang akan digunakan sebagai sumber dari si holder kita gitu ya. Jadi kita sekali aja, ini cuma sekali doang dipanggil nih. Sisanya nanti dia tinggal binding aja gitu ya. Jadi dia panggil sekali aja, sebanyak yang ada saja ya, 6 kali berarti ya dipanggil. Jadi kita panggil nanti view gitu ya, view sama dengan layout inflator dot from kita from parent ya parent dot get context. Kemudian inflate, kita inflate r dot layout dot row item layout, view grupnya parent, kita nggak attach ke si rootnya ya. Kita nggak attach ke rootnya. Nah, kita sudah dapat view-nya. Nah, view yang ini yang kita balikin ya. Dengan cara dia sebagai sebuah new view holder gitu ya. Jadi kita balikin return new view item view holder ya. Karena di sini kita punyanya kan item view holder ya. Kita akan bikin objek baru atau instan baru dari sini yang dia punya parameter view nih. Yang ini ya. Kita akan panggil ini. Berarti new item view holder yang isinya adalah view gitu ya. Nah, ini yang dibalikin nih. Nah, ini yang dibalikin ya. Jadi yang dibalikin. Jadi sebanyak yang muncul aja dipanggil plus atas plus bawahnya gitu ya. Kalau kita merujuk ke slide kan tadi ada 6 aja nih. Nah, ini nih. Atas 1 bawah 1 gitu ya. Dan 6 yang muncul. Dan sebagai berapa banyak yang muncul? Itu yang muncul itu yang di generate nanti oleh create view holder. Itu dipanggil sebanyak sekian kali. Nah, gimana untuk selanjutnya gitu ya? Kita punya nih parameternya di sini holder namanya. Item view holder nih ya. Kelasnya adalah ini. Kita punya 2 variabel di sini, text name dan text description. Kita tinggal panggil aja. Kita pertama panggil objeknya item. Item sama dengan get item ya. List.get item aja ya. Item.get. Nah, kita dapatkan posisinya. Posisi berapa nih? Sudah dapat. Kemudian kita akan isi ya holdernya dengan itemnya. Holder.textName.setText. Diisi dengan item.getName. Nah, gitu ya. Kemudian holder.textDescription.setText. Itu diisi dengan item.getDescription. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan nih menginisiasi si view holder kita ya. Karena akan dicontoh, kita sudah selesai sampai sini. Sampai sini kita sudah punya itemnya, ya. Kita sudah punya itemnya yang ini. Kita sudah punya layout untuk itemnya. Kita sudah menggunakan adapternya. Sekarang kita tinggal ke main activity, tapi kita butuh recycle view dulu, pengganti list view ya. Jadi kita ke activity main,
kita ke text hello world ini, kita hapus bagian bawahnya nih, constraint bawahnya, kita tambah, kita ke recycler view ya. Nih, recycle view, saya tarik ke bawah sini, terus recycle view. Dia punya batas atas kiri kanan ya, seperti list view juga. Nah, kalau sudah, kita namanya adalah recycle view ya, namanya recycler view. Nah, ini yang kita panggil di main activity ya. Jadi kita panggil adapternya dulu, item adapter sama dengan new item adapter ya. Nah, kita belum ada listnya, berarti kita bikin list sama seperti base adapter. Jadi saya akan coba ya kita coba tambah aja ya, item sama dengan new item, namanya buku, deskripsinya buku tentang programming. Kemudian item kedua sama dengan new item, sebuah note laptop. Deskripsinya adalah laptop gaming gitu ya. Kemudian item ketiga, new item, dia adalah apa? Komputer ya, komputer. Nah, dia adalah komputer server. Oke. Nah, Anda sudah punya 3 item, Anda tinggal tambahkan ke dalam sebuah list ya. Anda punya list dari sebuah item, namanya, ini kita import dulu ya. Import, namanya adalah item sama dengan new, dia diinstansiasi dari sebuah array list. Dan kita tinggal tambahkan nih, items.add item, kemudian juga kita tambahkan item 2 dan item 3. Baru kita kirimkan parameter items ini atau listnya itu ke dalam item adapter Anda ya. Nah, sudah selesai sampai sini. Sekarang Anda tinggal panggil recycle view-nya. Recycle view sama dengan find view by ID r.id.recycle view. Nah, ini dia. Itu ya. Nah, tinggal di set nih, recycle view.set adapter item adapter. Kemudian set lagi layoutnya ya, recycle view.set layout manager. Nah, new linear layout manager. Nah, itu dia. Di dalamnya dia butuh parameter ya. Saya lupa nih apa parameternya, kita coba cek. Parameternya konteks ya, konteks dari sini ya. Konteksnya berarti this aja ya. Kalau dia butuh konteks this aja. Nah, dapat kita konteksnya. Kita coba jalankan. Kurang lebih sama enggak kira-kira ya dengan contoh yang tadi. Coba jalankan. Ini device saya. Karena device saya ini dia ada di sini. Coba jalankan. Sekarang kita menggunakan yang namanya recycle view ya. Bukan lagi nah ini dia ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini kebetulan tadi kita bikin full dia, jadi dia keisi 3-3-nya. Karena full di sini ya, di item row-nya berarti ini. Item row-nya kita constraint-nya mungkin ya. Constraint-nya mungkin kita kegedean nih. Coba kita cek ya. Nah, nih kita coba height-nya wrap content aja ya. Wrap content. Nah, width-nya match parent-nya. Kita coba jalankan lagi. Dia mengisi semua room tadi ya. Semua ruang nih. Nah, ini dia 3-3-nya. Tapi nggak ada garisnya. Ini 1, ini 2, ini 3 nih. Kalau saya besarkan. Nah, itu dia. Ada buku-buku tentang programming, ada laptop, ada komputer server. Nah, ini 3-3-nya nih. Sama dengan tadi ya. Jadi kita punya linear layout nih. Anda bisa juga bikin jadi stagger, jadi apa namanya, jadi grid ya. Bisa ganti di sini new grid layout manager. Nah, grid layoutnya ada 2 parameter nih. Coba saya lupa juga nih, konteksnya atribut setnya dan integer. Ini banyak jumlah row-nya ya. This, kasih aja 2 nih misalkan nih. Nah, coba gimana bentuknya. Jadi dia jadi ini ya, jadi 2 nih. Ada di sini 1, kanan kiri ada 2 ya. Kiri kanan gitu ya. Anda bisa lihat nih, dibagi 2 gitu ya. Jadi ada 2 grid, ada 2 kolom. Nah, gitu. Jadi ke depannya Anda sebaiknya tetap menggunakan
recycle view ya, karena dia lebih memory friendly dan dia tidak mengkonsumsi daya terlalu besar. Jadi base adapter sebagai pemahaman Anda, tapi ke depannya Anda tetap menggunakan recycle view agar dihasilkan performa yang lebih baik pada aplikasi yang Anda buat. Oke, begitu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan tentang recycle view ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau ya silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti saya respon juga di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda berada. Terima kasih.